soal KPK ini akan jadi batu sandungan berat bagi demokrasi kita. Tapi kita tahu bahwa KPK itu dilemahkan supaya partai pemerintah ini bisa menangkap koruptor-koruptor lain atau yang akan dituduh koruptor pada partai oposisi. Apalagi seruan dari Bung Henry ini, gimana caranya kita bisa mencegah agar ini tidak terjadi? Ini saudara Henry ini dia lagi memainkan peran Machiavelli. Tahu kan? Waktu Machiavelli menulis risalah itu, The Prince ya bro. Itu dia terangkan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Lalu orang anggap Machiavelli mengajarkan kebusukan itu. Padahal sebetulnya Machiavelli menceritakan kebusukan istana, yaitu cara istana mempertahankan kekuasaan tuh. Nah kadang-kala orang anggap lu Machiavellian, iya, tapi bukan dalam pengertian Machiavelli yang mengajarkan. Machiavelli hanya menceritakan, dia membocorkan rahasia-rahasia pembusukan kong-kalingkong di dalam istana itu. Nah, kita ada di situ juga. Kalau kita dengar orang bikin analisis sekarang, itu artinya antara dia mau terangkan apa yang berlangsung di istana, tapi dia mesti bungkus sedikit istilah-istilah itu. Nah, saya balik pada inti soal tadi, yaitu seolah-olah dengan upaya 3 periode Indonesia bisa memperoleh kejutan itu. Dengan menunda Pilpres, Indonesia bisa membenahi diri. Itu semacam harapan yang dibikin dengan kalkulasi apapun nggak masuk akal. Kan itu hanya bisa kalau ada prestasi sebagai dasar untuk bikin 3 periode, ada prestasi sebagai dasar untuk menunda Pilpres. Seluruh prestasi itu batal hari ini hanya dengan melihat peristiwa di KPK tuh. Firly takut datang ke Komnas HAM, dia kirim siapa itu, Gufron apa siapa, yang sebetulnya nggak tahu apa-apa juga tuh, karena itu dia nggak bisa jawab apa yang ditanyakan oleh KPK kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau satu kali lakukan perubahan, soal KPK ini akan jadi batu sandungan berat bagi demokrasi kita. Tapi kita tahu bahwa KPK itu dilemahkan supaya partai pemerintah ini bisa menangkap koruptor-koruptor lain atau yang akan dituduh koruptor pada partai oposisi. Jadi nanti juga akan ada pameran bahwa KPK bekerja, menangkapin siapa? Nangkapin oposisi yang akan dijebak di dalam korupsi itu. Saya bayangkan misalnya ini Ganjar kalau terlalu lama nyoba-nyoba Ibu Mega bisa atur sedemikian rupa sehingga KPK tangkap si Ganjar tuh. Karena datanya pernah diucapkan di KPK namanya dalam soal IKTP kan. Jadi hanya dengan ada nama itu KPK juga bisa bekerja atas perintah kekuasaan. Jadi kita tunggu aja permainan ini berlangsung secara sempurna, yaitu tangkap-menangkap di antara elite sekarang tuh. Jadi saya tetap menganggap bahwa ini adalah masa untuk melihat kekacauan itu menjadi sempurna. Jadi nggak usah ditahan lagi gitu. Saya paham bahwa tentu PKS masih ingin menyelamatkan etika politik. Karena itu saya udah ke-44 kali ada di sini justru bersama dengan PKS. Saya tetap mendorong publik kalau Indonesia bersih, pilih PKS, gampangnya begitu tuh. Dari sekarang aja saya kampanye tuh kan. Dalam upaya untuk memberi kontras, bahwa PKS tetap, walaupun dia partai politik, dia paham kaderisasi, karena itu ada leader stock gitu. Sementara yang di sana, yang di seberang sana, dia paham cara mengumpulkan buzzer. Buzzer itu bukan leaders. Jadi dari segi itu udah kelihatan kualitasnya kan. Masa ngumpulin buzzer buat mendorong perubahan politik? Ya nggak mungkin. Mendorong perubahan politik mulai dengan pendidikan leader, yang ini yang diinisiasi oleh teman saya Mardani, karena itu saya bantuin aja tuh, karena saya satu ide di situ tuh. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di luar, kalau kita nyaksikan orkestrasi politik hari ini yang betul-betul ramai, seolah-olah itu akan berlangsung secara mulus. Kita hitung dari sekarang, itu 2021, COVID itu baru berhenti 2023, tuh duit udah habis, persaingan politik udah selesai tuh. Beberapa menteri mungkin dalam 2 bulan ke depan ada yang bakal mengundurkan diri. Karena kondisinya betul-betul tidak bisa diselamatkan lagi itu.
Jadi bayangkan misalnya kita lagi bahas tentang politics of hope di 2024 dengan segala macam skenario, nyewa surveyor untuk membenarkan ide ini. Sementara basis material kita, ekonomi, itu betul-betul berantakan. Kesempatan untuk memperbaiki diri juga nggak ada karena sibuk dengan menyorot potensi menjadi presiden ke depan itu. Jadi saya dengan cara yang konyol menganggap bahwa ini surveyor yang menggusung-gusung ide ini. Coba misalnya saudara barometer ini, Indobarometer, itu apa motifnya mengusulkan itu dan membackup dengan teori itu? Motifnya uang. Apa dia kurang uang? Mari kita kasih duit supaya dia berhenti dengan cara itu. Jadi nggak mungkin uang. Apa kekuasaan? Ya nggak mungkin karena dia bukan partai, pasti nggak akan direkrut jadi komisaris. Jadi apa dasarnya? Ya kedunguan itu aja. Orang dungu itu dikasih duit pun dia lakukan sesuatu yang konyol. Dikasih kekuasaan lakukan sesuatu yang konyol. Jadi di sini tesis saya menjadi makin sempurna. Pemerintah yang dungu akan menyewa surveyor yang dungu untuk menguji opini publik yang dungu tuh. Jadi kita betul-betul di situ aja kan. Dan mensponsori kedunguan itu sampai 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.